ya, untuk pembelajaran biologi kalian masih tetap dengan Miss Ana. Nah, pembelajaran biologi hari ini kita akan mulai di pembelajaran pertama kita, itu mengenai sistem gerak pada manusia. Nah, sistem gerak pada manusia sendiri nanti kalian akan lihat mengenai rangka, kemudian ada otot, kemudian ada sendi. Nah, yang hari ini kita akan bahas adalah mengenai rangka, di mana rangka itu ada berbagai macam jenis tulang yang menyusunnya. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama kita akan bahas mengenai tulang, kemudian kita akan bahas mengenai sendi. Kita mulai saja. Oke, kita akan mempelajari salah satunya itu adalah rangka. Nah, itu di rangka kalian akan lihat berbagai macam jenis tulang dan berbagai macam bentuk tulang. Nah, selain rangka nanti kalian akan belajar yang namanya otot, kemudian belajar yang namanya sendi. Nah, untuk hari ini kita akan bahas yang namanya tulang dan sendi. Nah, tulang itu sendiri ada dua jenis. Ada tulang rawan dan tulang keras. Nah, tulang rawan manusia itu biasanya kalian bisa lihat kalau pada orang dewasa itu pada hidung, pada telinga. Kemudian kalau tulang keras itu selain dari hidung dan telinga itu masih tergolong dalam tulang keras, seperti tulang pada kaki, kemudian pada tangan. Nah, kita akan bahas satu-satu. Mulai dari tulang. Tulang mulai tumbuh sejak di dalam kandungan. Nah, akan terus tumbuh sampai orang tersebut mencapai yang namanya usia dewasa, kurang lebih umur 30 tahun. Nah, tulang sendiri berfungsi sebagai alat gerak pasif. Nah, tadi Miss Ana sudah jelaskan jenis-jenis tulang. Jenis-jenis tulang itu ada dua. Itu adalah tulang rawan, kemudian tulang keras. Nah, yang pertama itu ada tulang rawan. Tulang rawan itu mengandung yang namanya pembuluh darah. Biasanya paling banyak terdapat pada bayi dan anak-anak. Nah, untuk orang dewasa seperti yang Miss Ana tadi sebelumnya sudah jelaskan, tulang rawan pada orang dewasa biasa kalian temukan pada tulang hidung, kemudian pada tulang telinga, kemudian ada pada tulang air mata. Nah, sel-sel tulang rawan itu sendiri disebut dengan kondrosit. Nah, ada 3 jenis tulang rawan, yaitu tulang rawan hialin, tulang rawan fibrosa, kemudian tulang elastis. Selanjutnya kita akan bahas mengenai tulang keras. Apa sih tulang keras itu? Tulang keras itu tersusun atas sel-sel hidup yang disebut osteosit. Nah, ruang antar selnya tersusun atas kalsium, fosfor, protein, dan zat perekat. Kalsium dan fosfor yang terkandung menyebabkan tulang menjadi keras dan tidak lentur, beda halnya dengan tulang rawan. Di sebelah ini Miss Ana sudah tampilkan mengenai tulang keras. Oke, sekarang kita lanjutkan. Tulang keras itu berdasarkan bentuknya bisa dibedakan menjadi 3. Yang pertama kalian lihat adalah tulang pipa. Tulang pipa ini juga disebut dengan tulang panjang. Nah, tulang ini berbentuk seperti pipa, sama halnya dengan namanya ya. Nah, di mana bagian tengahnya itu berlubang. Nah, contoh tulang pipa yang bisa kalian temukan itu ada pada tulang lengan atas, kemudian ada pada tulang pengumpil, tulang hasta, kemudian tulang paha, kemudian tulang betis, dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai tulang pipi. Tulang pipi terdiri atas lapisan jaringan tulang keras dengan lapisan tulang spot, di mana di dalamnya berisi sumsum merah sebagai tempat pembentukan sel-sel darah. Nah, tulang pipi ini sendiri tersusun atas sel-sel tulang pipi. Nah, contoh tulang pipi itu bisa kalian temukan pada tulang rusuk, kemudian tulang dada, dan pada tengkorak. Selanjutnya kita akan bahas mengenai tulang pendek. Nah, tulang pendek ini sendiri itu biasanya berbentuk bulat, kemudian bentuk bulat, pendek, dan umumnya tidak beraturan. Nah, contoh dari tulang pendek itu adalah pada tulang pergelangan tangan, kemudian pada tulang pergelangan kaki. Nah, setelah kita bahas tulang, kita lanjut lagi akan bahas mengenai sendi. Nah, sendi ini
ada hubungannya dengan tulang. Di mana sendi ini yang akan menghubungkan tulang-tulang itu sendiri. Di mana pengertian sendi adalah hubungan antar tulang yang memudahkan terjadinya gerakan antara kedua tulang tersebut. Sendi sendiri nantinya akan dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah sendi mati atau sinartrosis. Kemudian yang kedua itu adalah sendi kaku atau ampiartrosis. Dan yang ketiga adalah sendi gerak atau diartrosis. Kita akan bahas satu-satu sekarang. Yang pertama itu ada sendi mati. Nah, sendi mati merupakan hubungan antar tulang yang tidak memungkinkan terjadinya gerakan. Misalnya hubungan antar tulang yang ada pada tengkorak kalian. Itu adalah sinartrosis. Yang kedua itu ada ampiartrosis. Ampiartrosis atau sendi kaku itu merupakan hubungan antar tulang yang hanya menimbulkan gerakan yang sangat terbatas. Contohnya itu bisa kalian temukan pada tulang rusuk, kemudian tulang dada, kemudian ada pada tulang ruas-ruas belakang. Dan yang terakhir itu ada sendi gerak atau nama lainnya adalah diartrosis. Nah, sendi gerak sendiri itu adalah persendian yang memungkinkan adanya gerakan. Sendi gerak itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu adalah sendi engsel, kemudian ada sendi peluru, sendi putar, sendi pelana, sendi geser. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama ada sendi engsel. Sendi engsel itu adalah persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan ke satu arah. Berarti hanya ada satu arah pada gerakan sendi engsel. Contohnya itu bisa kalian temukan pada persendian pada siku, kemudian pada lutut, dan sendi-sendi pada jari tangan kalian. Yang kedua itu ada sendi peluru. Yang kedua adalah sendi peluru. Sendi peluru itu adalah persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan yang ke segala arah. Nah, contoh persendian ini bisa kalian temukan pada hubungan antar tulang bahu dengan tulang lengan atas, kemudian ada pada tulang paha dengan tulang panggul kalian. Selanjutnya itu ada sendi geser. Nah, sendi geser ini adalah persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan pada satu bidang saja atau gerakan yang bergeser. Contohnya itu adalah pada persendian pergelangan kaki. Selanjutnya ada sendi pelana. Sendi pelana merupakan persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan ke samping kanan, ke samping kiri, atau gerakan ke atas dan ke bawah. Intinya adalah memungkinkan adanya 2 gerakan. Nah, contoh sendi pelana itu adalah terletak pada ibu jari kalian. Oke, sekian ya materi kita pada hari ini. Kita sudah membahas yang namanya tulang, kemudian sudah membahas yang namanya sendi. Nah, untuk next time kita akan membahas lagi selanjutnya materi kita mengenai otot, kemudian mengenai rangka dan jenis-jenis tulang yang tersusun pada rangka tersebut. Nah, sampai di sini dulu. Tetap semangat, jaga kesehatan kalian, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye bye.